wabarakatuh. Saya Tazkia Aulia dari kelas PAI 6C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Kewirausahaan Trainer Pendidikan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang public speaking. Public speaking adalah soft skill atau sebuah soft skill yang sangat menguntungkan jika Anda telah memilikinya. Soft skill ini tidak hanya berguna pada dunia kerja saja, tetapi juga pada sebuah pendidikan dan juga organisasi. Lalu, sebenarnya apakah sih public speaking itu dan seberapa pentingkah public speaking itu bagi seseorang? Jadi, yang saya pahami, public speaking itu pada dasarnya adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan atau mempresentasikan suatu topik di depan orang banyak, sehingga seseorang tersebut bisa mengantarkan suatu informasi secara jelas di hadapan para audiens dengan bahasa tubuh atau dengan teknik berbicara yang tepat. Kemudian poin terpenting dalam public speaking ini adalah bagaimana seseorang tersebut bisa berbicara dengan baik dan terstruktur, sehingga gagasan atau pesan yang ingin disampaikan bisa dipahami oleh orang banyak. Kemudian selain mengandalkan cara berkomunikasi yang baik, public speaking ini juga harus dibarengi dengan keyakinan diri dan juga pembawaan yang baik, sehingga hal tersebut dapat membuat para audiens yang mendengarkan kita juga akan merasa nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian dari rasa percaya diri itu juga akan membuat kita sebagai pembicara memiliki skill yang baik atau pembicara yang hebat. Kalau kita tadi sudah membicarakan tentang apa itu public speaking, kemudian selanjutnya saya akan membicarakan tentang apa itu tujuan public speaking. Jadi tujuan dari public speaking menurut saya sendiri yaitu yang pertama menyampaikan motivasi. Kemudian yang kedua yaitu menginformasikan sesuatu. Yang ketiga mempengaruhi audiens. Yang keempat mengendalikan suasana. Kemudian yang kelima yaitu menghibur audiens. Mari kita bahas satu persatu. Tujuan public speaking yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Jadi percaya atau tidak, ketika Anda menyampaikan kata-kata melalui public speaking yang tepat, mampu merubah cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Dan bahkan disadari atau tidak, ketika seseorang pembicara bisa menularkan semangat baru atau energi baru terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan hal ini bisa Anda jumpai ketika Anda menghadiri sebuah training motivasi. Kemudian tujuan public speaking yang kedua yaitu menginformasikan sesuatu. Jadi menyampaikan informasi di depan halayak umum merupakan tujuan public speaking yang paling dasar. Jenis informasi yang dibawakan juga berbagai macam, seperti pengetahuan, kemudian pendidikan, terus berita terkini, kemudian penyuluhan, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan public speaking yang ketiga yaitu mempengaruhi audiens. Jadi selain dituntut untuk mengolah berbagai macam informasi agar mudah dipahami, seorang public speaking juga harus mampu membuat para audiens tertarik dengan topik yang kita sampaikan sampai akhir sesi. Dan kebanyakan para audiens ini hanya tertarik dengan pembicara yang persuasif, yang terlihat meyakinkan. Kemudian tujuan public speaking yang keempat yaitu mengontrol situasi. Jadi ternyata keahlian berbicara ini dapat mengontrol situasi dan kondisi sekitar. Misalnya
dalam suatu forum terjadi keheningan, maka seorang public speaker ini bisa mengambil alih dan membuat suasana kelas hidup kembali. Misalnya dikasih ice breaking atau permainan dan lain sebagainya yang dapat bisa menghidupkan suatu forum. Kemudian yang kelima, tujuan dari public speaking yaitu menghibur para audiens. Jadi disadari atau tidak ketika komedian yang biasa Anda lihat di lawak TV itu ternyata juga harus dituntut untuk menguasai teknik public speaking yang tepat. Sebab audiens itu hanya tertarik dengan komedian yang dapat membawakan materinya dengan jelas dan menarik. Oke, selanjutnya kalau kita tadi sudah membahas tentang tujuan dari public speaking, sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat dari public speaking. Manfaat dari public speaking itu apa saja? Yang pertama, meningkatkan rasa kepercayaan diri. Kemudian yang kedua, bisa jadi sebagai modal berbisnis. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan skill leadership atau jiwa kepemimpinan. Kemudian ada juga yaitu kita bisa lebih mudah bergaul. Kemudian yang kelima yaitu bisa menyampaikan ide dengan benar. Kemudian yang keenam yaitu menumbuhkan pengetahuan dari dalam diri kita sendiri. Oke, langsung saja. Manfaat dari public speaking yang pertama yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Jadi berbicara di depan banyak orang merupakan dapat membantu seseorang dalam meningkatkan percaya dirinya, dan hal tersebut bisa berguna untuk dalam kehidupan sehari-hari. Misal, jika kita seorang pendidik, seorang pengajar, seorang guru, pasti harus memiliki rasa percaya diri agar ketika kita menjadi guru menyampaikan materi, murid-muridnya juga paham apa yang kita sampaikan, seperti itu. Kemudian manfaat dari public speaking yang kedua yaitu sebagai modal berbisnis. Jadi kemampuan berbicara di depan banyak orang itu juga merupakan modal terutama bagi seorang pebisnis. Contohnya pemasaran. Semisal bagi seorang pemilik usaha, kita itu perlu mengenalkan produk kita ke banyak orang atau kepada konsumen, investor. Tentu butuh penyampaian yang sesuai sehingga pelanggan yakin terhadap bisnis kita, terhadap produk kita yang kita pasarkan. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin yang baik itu perlu tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan bawahannya. Seperti contoh, kalau kita sebagai seorang kepala sekolah, berarti kita harus tahu bagaimana cara berkomunikasi baik dengan guru. Kalau kita seorang ketua, kita harus tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik dengan para anggotanya dan lain sebagainya. Kemudian karena itulah seorang pemimpin perlu tahu bagaimana cara public speaking yang baik, kemudian cara berkomunikasi yang baik. Salah satu bentuk implementasinya ditujukan melalui pengontrolan diri dalam memimpin para bawahannya. Kemudian yang keempat yaitu mudah bergaul. Jadi manfaat lain juga bisa diperoleh dan dirasakan pada kegiatan bersosialisasi sehari-hari. Seorang pembicara yang handal selalu memiliki cara agar berkomunikasi dapat terus berjalan, sehingga lawan bicara akan merasa nyaman ketika berbicara dengan baik. Kemudian tentunya kita akan mendapatkan circle atau grup atau kelompok yang lebih luas karena mudah bergaul pada orang baru. Kemudian manfaat dari public speaking yang kelima yaitu bisa menyampaikan ide dengan benar. Jadi berbicara di publik merupakan salah satu cara terbaik untuk menyampaikan ide atau gagasan
dalam pikiran Anda. Orang lain tidak akan perlu tahu betapa hebat diri Anda, tetapi yang harus orang lain tahu, Anda bisa menyampaikan ide dengan lancar dan komunikasi yang baik, seperti itu. Kemudian manfaat public speaking yang terakhir yaitu meningkatkan pengetahuan. Jadi dengan menjalin komunikasi yang baik dengan banyak orang, itu merupakan hal yang baik. Dan public speaker bisa memperoleh insight baru atau lawan bicara yang baru. Skill ini juga dapat sebagai alat ukur diri kita sendiri sebagai seberapa jauh sih kemampuan kita dalam memahami banyak tipe audiens, begitu. Kemudian kalau kita tadi sudah berbicara mengenai apa itu public speaking, apa itu tujuan public speaking, kemudian manfaat dari public speaking, selanjutnya kita akan membahas cara berpublic speaking yang baik. Nah, jadi jika kita adalah sebagai seorang pemula seperti saya, ini beberapa cara berikut berpublic speaking yang baik yang bisa kita implementasikan sebagai langkah pertama. Yang pertama yaitu lakukan persiapan yang matang, kemudian berikan impresi baik di 10 detik pertama, kemudian yang ketiga bangun rasa percaya diri, yang keempat ciptakan gestur tubuh yang baik, kemudian yang terakhir yaitu lakukan agar terbiasa. Oke, langsung saja cara berpublic speaking yang baik bagi seorang pemula. Yang pertama yaitu lakukan persiapan yang matang. Jadi jika Anda belum terbiasa berbicara di depan banyak orang, coba lakukan persiapan yang matang beberapa waktu sebelum tampil. Kemudian jika kita bisa menuliskan kerangka bahasan pada sebuah kertas, kemudian kita harus melakukan latihan berbicara di depan kaca atau coba minta bantuan orang terdekat Anda untuk seolah menjadi audiens ketika acara nanti. Jadi ketika kita melakukan persiapan yang matang, alangkah baiknya kita buat kerangka bahasan pada sebuah kertas, kemudian apa saja yang akan kita bahas pada forum itu. Semisal yang pertama tadi saya membahas apa itu public speaking, tujuan public speaking, manfaatnya, kemudian cara-caranya. Nah, kita buat kerangkanya dulu, lalu kita latihan gitu. Kemudian yang kedua yaitu berikan impresi baik di 10 detik pertama. Jadi 10 detik pertama adalah saat krusial yang menjadi penentu apakah seorang public speaking bisa menjalin komunikasi yang interaktif dan menarik terhadap target. Audiens hanya akan mendengarkan public speaker yang menarik perhatian mereka. Itulah sebabnya menjadi public speaker harus punya kreativitas yang baik. Contohnya, kita harus memilih topik yang baik, kemudian kita tidak hanya mengasih materi saja. Bisa jadi kita harus mengasih ice breaking atau permainan dan lain sebagainya yang bisa menarik perhatian mereka. Kemudian cara berpublic speaking yang ketiga yaitu bangun rasa percaya diri kita. Jadi saat berbicara di depan banyak orang, percaya diri adalah modal utama bagi seorang public speaker atau public speaking, pembicara. Jadi penguasaan materi dan keyakinan pembicara akan terlihat jelas melalui tingkat kepercayaan diri yang dimilikinya. Jadi ketika kita harus dituntut untuk menjadi pembicara, kita harus punya rasa percaya diri dulu. Kalau kita nggak bisa punya rasa percaya dalam diri kita, kita akan merasa, wah kita ini loh bukan siapa-siapa, aku lo nggak bisa dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu cara berpublic speaking yaitu menciptakan gestur tubuh yang baik. Jadi setelah cukup percaya diri, ketika kita sudah bangun rasa percaya diri kita
harus ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan juga untuk menciptakan kesan pertama di hadapan publik, yaitu semisal kita menciptakan gestur tubuh yang baik melalui kontak mata serta vokal yang jelas. Gerakan dan bahasa tubuh yang tepat dilakukan untuk membuat audiens lebih tertarik. Semisal kita harus ramah, kita harus selalu tersenyum, dan kita selalu semangat, seperti itu. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, lakukan agar terbiasa. Jadi membangun soft skill pada diri sendiri bukanlah hal yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, bukan. Tapi butuh proses. Jika Anda ingin memiliki soft skill ini secara mendalam, coba lakukan evaluasi dari praktek public speaking Anda sebelumnya. Pada public speaking ini juga sangat bermanfaat untuk dimiliki, baik untuk kehidupan sehari-hari, bahkan di dunia kerja. Tidak hanya di dunia kerja saja, di dunia pendidikan, di dunia organisasi juga. Tak hanya itu, ada beberapa skill dasar lainnya yang perlu dimiliki oleh seorang public speaking. Begitu. Sekian penjelasan dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.